Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini seperti janji saya akan coba menjelaskan secara virtual ya tentang telaah soal memanfaatkan itelaah. Ini bisa dilakukan pada saat guru-guru akan melakukan ujian sekolah ya. Soal yang baik adalah soal yang telah ditelaah oleh tim ya, oleh teman-teman lain ya, sehingga soal yang diujikan itu benar-benar sesuai dengan kisi-kisi soal, kaidah penulisan soal ya. Ini adalah itelaahnya ya, ada panduan, ada biodata, ada instrumen, ada hasil, ada ada rekap, ada juga grafisnya ya. Saya kembalikan ke bagian depan, yaitu ke bagian instrumen, ke bagian biodata. Nah, biodata ini bisa diubah ya. Ada sekolahnya di mana. Saya pakai SMAN Jakarta, mata pelajaran geografi, tim DKI, penulis soal Wangsa Jaya, jumlah butir 40. Ini bisa Bapak Ibu ganti, mau 35, mau 50 nggak masalah. Provinsi DKI Jakarta, kurikulumnya 2013, akreditasinya A. Ingat, ini adalah itelaah untuk pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu kalau nanti pilihannya soalnya uraian, itelaahnya berbeda ya, hanya ada sebagian saja yang berbeda. Oke, sekarang saya masuk ke instrumen. Instrumen adalah hal-hal yang akan menjadi penilaian ya. Pada bagian instrumen itu ada mata pelajaran, ada penelaah, penulis soal, jumlah butir soal. Nah, ini ada nomor, aspek yang dinilai, ada pilih skor, sama respon ya, respon yang direspon untuk menilai. Apa saja yang aspek yang dinilai itu ada 3 sebenarnya, yaitu materi, konstruksi, sama konstruksi soal ya, konstruksi sama ini konstruksi. Yang terakhir adalah bahasa. Jadi ada kira-kira 18 aspek yang dinilai ya, ada 18 aspek yang dinilai di luar dari levelisasi ya. Levelisasi kan di level nanti ada tingkat kognitifnya ya. Aspek yang dinilai itu ada sesuai dengan indikator. Menu pilihannya ada 2, yaitu soal sesuai indikator atau soal tidak sesuai indikator. Pilihan antara 1 dan 0 ini menyebabkan jawaban soal itu diberlakukan sebagai soal yang bisa dipakai atau tidak dipakai. Contoh ini, begitu saya klik di bagian pertama, saya kecilkan dulu ya bagian ini biar terlihat. Oke, saya lihatkan dulu. Nah, ini kan ada pilihan indikator sama soal sesuai sama soal tidak sesuai. Begitu saya masuk ke bagian ini, ketika kita katakan soal sesuai maka bisa berlanjut. Tapi ketika kita nyatakan soalnya tidak sesuai, maka boleh jadi dia soal langsung tertolak. Contoh seperti ini, soal tidak sesuai dengan indikator atau soal tertolak ya, seperti itu. Oke, karena belum mulai, saya mulai dari soal nomor 1 ya, soal nomor awal. Kita lihat soal nomor awal. Soal nomor 1 ini kita buang dulu, kita belum milih ya. Nah, pada siswa di sebelah kiri kita lihat ada yang namanya soal kartu soal ya, namanya kartu soal. Kartu soal kita lihat kartu soalnya ya. Kartu soal terdiri dari atasnya tidak saya masukkan, ada nama penulis, sekolahnya, jumlah soal, bentuk soalnya. Nah, ini ada di kartu soalnya ada kompetensi dasar, materi, indikator soal. Ini bagian penting Bapak Ibu. Kompetensinya KD-nya apa, materinya apa, indikatornya apa. Di indikator itu ada yang namanya KKO ya, karta kerja operasional. Karta kerja operasional ada juga hasil akhir yang diminta. Contoh indikatornya adalah disajikan narasi mengenai fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan konsep geografi yang sesuai. Ini kata menentukan ya. Ada kalimat juga yang berikutnya, disajikan narasi. Ini bagian penting ya, disajikan narasi sama menentukan konsep geografi. Sekarang kita lanjut, kita belum masuk ke bagian ini masih saya kosongkan dulu ya. Anggap masih kosong nih Bapak Ibu ya, walaupun tadi kita udah centang ya. Bagian pertama, soal sesuai dengan indikator. Kita lihat indikatornya adalah tentang konsep geografi. Nah,
itu indikator pada soal ternyata konsep geografi yang sesuai, berarti soal ini sesuai indikator ya, sesuai indikator antara yang diminta dengan yang dibuat. Makanya centangnya adalah centang 1 ya, yaitu soal sesuai indikator. Nah, Bapak Ibu lihat soalnya nih ya, dibaca pelan-pelan. Sebuah kota mengalami perkembangan dengan cara menjalar ke arah luar ya, atau ke arah bagian lain ya. Oke, dari pusatnya. Terus kita lihat mahalnya harga tanah di pusat kota telah mendorong penduduk memilih bertempat tinggal di area pinggiran. Bagian ini namanya stimulus, ya. Bagian berikutnya adalah pertanyaan. Konsep geografi yang sesuai dengan tersebut adalah, nah, baru kita masuk nih, kita mencoba untuk mengerti soal ini. Berikutnya adalah nomor 2. Nomor 2-nya adalah pertanyaannya apa? Soal dan pilihan jawaban tidak bersifat sara, propaganda, pornografi, bermuatan politik dan kekerasan. Berarti jawabannya adalah soal dari pilihan bermuatan politik, tidak bersifat sara, berarti tidak ada sara, propaganda dan sebagainya. Maka kita klik yang bagian 1. Klik 1. Say. Kita lihat lagi bagian keduanya. Poin berikutnya, aspek ketiga ya. Pilihan jawaban homogen. Pilihan jawabannya kan ini konsep, semuanya serba konsep dan logis karena memang ada. Maka praktis kita milihnya pilihan jawaban homogen dan logis. Jadi ada 3 pilihan sebenarnya. Pilihan jawaban homogen logis, pilihan jawaban homogen atau logis, atau pilihan jawaban tidak homogen dan logis. Pengambilan pilihan ini 210 ini akan beribat kepada 100% tidak 100 nih ya, persennya soal diterima. Kalau tadi kan di atas langsung ditolak. Kalau Bapak Ibu nanti memilihnya ada pilihan jawaban homogen atau logis, maka pasti keluarnya perbaikan. Nah, kalau kita lihat ini homogen dan logis, maka kita pilihnya centang 2 ya. Kita pilih centang 2. Oke, centang 2. Terus apa lagi? Kita lihat lagi aspek keempat, hanya ada satu jawaban. Nah, tadi jawaban soal sudah ada, jawabannya A, yaitu konsep pola. Hanya ada satu jawaban, berarti kita memilih centang 1 ya, yaitu centang 1 bukan centang 0. Klik kunci jawaban 1. Nah, ini saya turunkan dulu biar kelihatan. Oke, berarti di bagian paling utama itu sudah selesai ya, konstruksi. Sekarang kita masuk ke bagian menjadi materi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian konstruksi. Apa tuh? Pokok soal jelas dan tegas. Kita lihat pokok soal. Konsep geografi sesuai dengan pedoman tersebut. Ini konsep jelas. Dia hanya minta konsep geografi dan tegas ya. Ya udah, berarti pilihannya adalah 2. Kita pilih angka yang paling besar karena dia benar-benar tegas dan jelas. Oke. Berikutnya adalah aspek ke-6. Pokok soal merupakan pernyataan yang diperlukan. Kita lihat pokok soal nih. Dari atas ke bawah ya. Sebuah kota mengalami perkembangan, mahalnya harga tanah. Nah, ini bagian ini menjadi satu bagian penting. Nyata memang hanya membuat pernyataan yang penting saja, tidak banyak kembangnya. Jadi jawaban ini juga pilihannya adalah 1. Berikutnya adalah aspek yang ke-7. Aspek yang ke-7 menyatakan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan. Ternyata pilihan jawaban ABCD-nya nggak ada tambahan-tambahan lain. Konsep pola, konsep morfologi keterjangkauan, different area, dan konsep interferensi. Nggak ada tambahan lagi. Berarti memang ini paling penting. Ini yang paling pas. Maka jawaban ke-7 atau pernyataannya sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Karena sesuai dengan yang diperlukan saja, centangnya centang 1 ya, di atas ya, berarti yang paling hitung paling besar. Berikutnya yaitu nomor 8. Pokok soal tidak memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Tidak ada petunjuk di pokok soal ini, maka dia dapat poin 1. Dapat poin 1. Berikutnya adalah aspek ke-9. Aspek ke-9, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Apa negatif ganda?
yang bukan termasuk kecuali, yang bukan termasuk kecuali. Di bagian ini nggak ada kalimat yang bukan termasuk. Ya, kalau kecuali saja boleh, tapi karena ada yang bukan kecuali itu negatif, itu dua hal yang sama saja sebenarnya. Maka tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Kita berikan angka 1.01 ya. Kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya adalah aspek ke-10. Aspek ke-10, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Kita lihat semuanya dua kata ya, konsep pola, konsep morfologi, konsep keterjangkauan, konsep diferensiasi, konsep interpretasi. Kapan ini menjadi berbeda? Jika jawaban A misalnya kerbau, sapi, kuda. Di jawaban yang B-nya kerbau, kuda. Jawaban C-nya sapi. Nah, itu artinya tidak jawaban yang sama ya rumusannya. Kenapa? Karena ada yang pendek dan panjang. Nah, karena ini sama, semuanya dua suku kata, maka kita memilih opsi yang paling atas. Rumusan pilihan relatif sama. Selanjutnya nomor 11. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua jawaban di atas salah. Nggak ada. Nah, ini udah jelas ini. Ini jawabannya adalah 1. Klik 1. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua jawaban di atas salah atau semua jawaban sebenar. Selanjutnya nomor 12. Pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecil. Nah, pada bagian ini nggak ada masalah waktu, masalah angka. Jadi pilihannya adalah kita nggak memilih 1 dan 2, kita memilihnya adalah bintangnya. Karena di bintang itu ada kalimat tidak tertera. Pilihan jawaban tidak berbentuk urutan angka atau urutan waktu. Oke, di opsi ini kita memilihnya bintang. Jadi memang tidak ada. Oke. Kalau dimilih pilihan tidak ada nggak mengurangi persentase ya. Selanjutnya adalah nomor 13. Apa tuh? Gambar, grafik, tabel, diagram sejenisnya yang terdapat pada soal berfungsi dan jelas. Karena nggak ada gambar, maka kita pilihnya tidak terdapat gambar gitu loh. Kalau nanti ada gambar, timbul pertanyaan, gambarnya berfungsi nggak gitu loh. Nyata karena kita nggak ada gambar atau grafik, kita pakai tidak ada. Oke, selanjutnya adalah nomor 14. Butir soal tidak bergantung pada pilihan jawaban soal sebelumnya. Kan nggak ada kalimat berdasarkan soal sebelumnya atau dengan melihat soal di atasnya, itu nggak ada. Maka butir soal tidak tergantung. Maka butir soal tidak tergantung pada pilihan jawaban soal lainnya. Ini berarti kita milih angka 1. Oke, itu dari sisi konstruksi ya. Sekarang kita bicara dari sisi bahasa. Ada 3 poin dari bahasa ya. Ada 4 poin ya, ada 4 poin. Kita lihat. Soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia untuk bahasa daerah bahasa asing sesuai kaidahnya. Jadi kalau serapan dari asing itu hurufnya huruf miring ya. Huruf miring agar ini menjadi tahu bahwa itu bukan dari ininya Indonesia, bukan dari ejaan Indonesia. Bahasa sesuai dengan kaidah Indonesia untuk bahasa dan bahasa asing sesuai kaidahnya, tidak sesuai dengan kaidah. Ternyata soal ini semua sesuai kaidah ya. Jadi kalau nanti di sini bagian ini ada yang kalau unsur serapan asing ya, unsur serapan asing misalnya nama angin misalnya ya, nama angin atau arus laut yang masih menggunakan nama-nama asing atau yang memang asing sekaligus ya. Komuter lain itu bukan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kan artinya komuter komuter aja, nggak perlu komuter. Kalau lain itu kan bahasa Inggris. Nyata tidak ada, berarti kita milih angka 1. Berikutnya adalah nomor 16 maaf. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Misalnya di soal geografi itu ada Pronoto Mongso, itu kan artikan nyambuk gunung, itu bahasa daerah. Karena kita nggak masuk bagian itu, ini ada kalimat khusus mulai bahasa sepertinya pilih opsi ini nggak perlu aja Bapak Ibu. Jadi pilih yang tanda string aja, tanda bintang saja. Kita tidak menilai itu berarti. Nomor 17, soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasanya jelas nggak? Jelas. Ya udah berarti menggunakan bahasa komunikatif, bahasa yang bisa dimengerti. Kita pilih angka
1. Oke. Berikutnya yang terakhir nomor 18. Nomor 18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan. Ya, ini tidak mengulang frase ya. Oke, udah jelas ini. Jadi jawabannya adalah kita pilih 1. Nah, kalau kita lihat ke bawah, itu angkanya 94 karena harus ada yang diperbaiki. Harus ada yang diperbaiki. Oke, kayaknya ini. Dan jawaban, oh ini salah ini, mohon maaf. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya, saya curiga ini. Dengan jawaban, oh ini yang salah Bapak Ibu. Ini harusnya 1 ini, makanya saya kaget. Harusnya dia 100%. Saya ulang, ini bukan merupakan pilihan jawaban, merupakan pernyataan saja. Ini pernyataan saja, nggak ada tambah-tambahannya. Maka kalau di bawahnya kita lihat dia harusnya 100%. Nah, soal sangat baik karena memenuhi ya. Pada bagian ini, kalau pada pada kartu soal itu menggunakan level L1, L2, L3 ya. Tapi kalau di telah soal dia pakainya belum. Pakai belum itu pakai C. Apa tuh C-nya? Yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, evaluasi, dan kreasi. C1 mengingat, C2 memahami. Kalau digabungkan ini C2 menjadi L1. Mengaplikasi sebagai L2, sementara menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi itu namanya L3. Maka pada soal ini sudah bukan hafalan, ini bukan mengingat, ini memahami. Maka pilihlah C2. Klik di bagian ini, klik memahami. Dia level 1. Benar level 1, tapi level 1 yang memahami. Bukan level 1 yang mengetahui. Save. Nah, kalau sudah save, itu soal nomor 1. Kita bisa lihat hasilnya nih. Hasilnya gimana? Pindahkan ke nomor 1, soalnya memahami dimensi kognitifnya. Hasilnya gimana? Hasilnya ini. Oh, maaf sebentar. Bapak Ibu ya. Hasilnya memahami. Terus maaf. Nah, ini digunakan rekomendasinya, cuma ada perbaikan. Kita lihat perbaikannya. Itu didapat 3% memahami dimensi kognitif, tapi nggak ditolak, digunakan. Terus ini hasilnya karena tidak ada perbaikan ya. Tuh, digunakan. Itu soal nomor 1 ya. Sekarang kita berlanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 seperti apa? Pada soal nomor 2 ini saya sudah menandai beberapa hal ya, karena memang saya sudah mengawali ini. Disajikan beberapa fenomena geosfer itu di indikator soal. Saya kembalikan dulu ke bagian pentingnya. Ini soal nomor 2 sekarang kita kelola ya. Kita akan periksa soal nomor 2. Sama seperti tadi. Apakah soal sesuai indikator? Pada bagian pertama materi kita lihat soal sesuai dengan indikator. Nah, soal indikatornya adalah disajikan beberapa fenomena geosfer. Kalau Bapak Ibu lihat di soal ini, fenomena geosfernya cuma 1, tidak ada fenomena geosfer yang lain. Jadi soal ini walaupun dia benar-benar tentang prinsip, menggambarkan prinsip geografi, pertanyaannya prinsip geografi, tapi fenomena geosfernya cuma 1, yaitu bicara gempa di Pulau Lombok ya. Patut diduga ini nggak sesuai dengan indikator. Harusnya kan gempa A, gempa B, 1 gempa ini, 2 gempa ini, 2 hal udah cukup gitu kan. Itu berarti fenomena geosfernya ada 2, ada beberapa. Karena dia nggak terpenuhi, soal tidak sesuai indikator, maka mohon maaf, saya pelan-pelan. Soal tidak sesuai indikator. Saya masuk ke bagian ini. Soal tidak sesuai. Begitu saya klik tidak sesuai, nah ada kalimat. Tar dulu. Saya pindahkan ke kanan. Soal tidak sesuai. Nah, ada kalimat. Soal ditolak.
lanjutkan ke butir soal berikutnya. Kenapa? Karena nggak sesuai indikator. Indikatornya beberapa fenomena geosfer. Ini hanya satu geosfer. Turun ke bawah, sebaiknya kita save ya, kita save soal ditolak. Oke. Oke, cukup, yes. Itu soal nomor, kita lihat hasilnya. Nah, ditolak soal tidak sesuai indikator. Oke, hasilnya rekap ditolak 2,5%. Oke, apalagi nggak keluar ininya. Oke, kita lihat di bagian dimensi, apakah soalnya ada tuh, ditolak. Nah, seperti itu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ya, soal nomor 3. Soal nomor 3 nih, turunkan soal nomor 3. Seperti apa soal nomor 3? Ini soal nomor 3, saya taikkan ke atas. Soal nomor 3 sama pada dasarnya. Dia minta, ini soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Disajikan beberapa fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dapat menentukan fenomena yang dianalisis. Tinggi nih dapat dianalisis. Tetapi soalnya tidak menunjukkan fenomena geosfer yang banyak. Bahkan hanya satu fenomena, yaitu peristiwa faktor yang menyebabkan menggunakan transportasi. Artinya ini soal tidak sesuai dengan indikator. Ya udah klik soal tidak sesuai indikator. Tuh langsung. Oke. Berarti kita save dulu di bawah biar nyaman. Yes, nggak apa-apa. Pindah ke nomor berikutnya. Nomor 4. Nomor 4 turunkan. Soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4 nih. Soal nomor 4 adalah disajikan ilustrasi peta kontur. Tadi dapat menentukan ketinggian. Yang diminta hanya ketinggian. Levelnya bawah ya, level 1 ya. Kalau dia minta, tapi ini salah, bukan level 1 karena dia menghitung ya. Ini bukan level 1. Hanya menentukan ketinggian. Ini harusnya levelnya level 2, termasuk aplikasi ya, termasuk aplikasi. Dikasih gambar kontur, benar. Ditanyakan ketinggian, berarti soal ini sesuai indikator. Klik sesuai indikator, bisa lanjut berarti. Pertanyaan kedua, soal dan pilihan maaf, saya harus melihat, kadang-kadang harus lihat dulu, maaf ya. Soal tidak pilihan jawaban tidak bersifat syarat. Benar, jawabannya tidak bersifat syarat, berarti jawaban 1. Nah, berikutnya adalah pilihan jawaban homogen dan logis. 1200, 1230, 1045. Ini jawabannya angka dan ketinggian. Berarti homogen dan logis. Oke. Berikutnya. Apa yang berikutnya Bapak Ibu masih ingat? Yang berikutnya adalah kunci jawaban hanya 1. Kunci jawaban 1. Iyalah, nggak mungkin Bapak Ibu nanti kalau soal hati-hati. Jangan sampai nggak ada jawabannya, karena pilihannya adalah jawaban satu atau kunci jawaban lebih dari 1 atau nggak ada jawaban nanti. Maka jawabannya pilih hanya 1 jawaban. Berikutnya adalah ini mulai main ke konstruksi. Pokok soal jelas dan tegas. Iya. Soal tidak menanyakan apa-apa, menanyakan ketinggian. Jawabannya berarti angka 2. Maaf. Ini agak cepat ininya ya. 2. Nomor berikutnya. Pokok soal merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal yang diperlukan saja. Benar. Nomor berikutnya, pilihan jawaban merupakan pernyataan. Kalau nggak jelas, klik dulu. Terus berapa? Oke. Maaf ya, ini harus pelan-pelan. Pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja, nggak ada tambahan-tambahan lain. Tidak ada tambahan-tambahan lain, berarti dia pilih 1. Oke. Berikutnya. Pokok soal tidak memberikan arah jawaban yang benar. Iya, nggak ada petunjuk jawaban yang benar karena harus mencari. Berarti jawabannya 1. Berikutnya, bagian berikutnya apalah?
eh, tidak mengandung negatif ganda. Ingat ya, yang bukannya tidak ada. Berarti nomor 9 pilih 1, tidak menggunakan pernyataan negatif ganda. Nomor berikutnya pilihan rumusan pilihan relatif sama. Rumusan pilihan relatif sama kan cuma angka sama meter, angka sama meter. Berarti dia jawabannya relatif sama. Berikutnya di 11 pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua jawaban benar atau salah. Oke, benar. Ini soalnya bagus. Klik pilihan jawaban tidak ada semua salah. Pilihan jawaban nomor 12 ya. Pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecil. Kita lihat 1015, 1030, 45, 60, 90. Berarti urutannya benar. Pilihan jawaban berbentuk. Nah, berbentuk apa? Berbentuk angka susunan. Setelah itu nomor 13. Gambar, tabel, diagram terdapat pada soal jelas berfungsi. Bapak Ibu lihat, soal ini jelas nggak gambarnya? Oh jelas, ada angkanya, ada titiknya. Yang diminta titik B. Maka jawabannya adalah gambar grafik tabel berfungsi. Karena boleh jadi nanti ada Bapak Ibu yang gambarnya berbeda dengan yang diminta, atau gambarnya nggak penting-penting amat gitu kan. Ada gambar tapi dengan tanpa gambar pun soal itu bisa dijawab. Ada soal-soal yang tanpa gambar pun soal itu bisa dijawab, berarti gambarnya nggak berfungsi gitu loh. Makanya atau kalau dia jelas berfungsi ya pakainya poin 2. Masukkan poin 2. Oke, berikutnya adalah bagian terakhir dari konstruksi. Butir soal tidak tergantung pada pilihan jawaban soal lainnya. Benar. Ini menunya 1. Oke. Lanjutnya ke bagian bahasa. Ada empat aspek ya. Soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai kaidahnya. Yang dimanfaatkan bahasa Indonesia sesuai kaidah. Berarti klik 1. Oke, berikutnya nomor 16. Soal tidak menggunakan bahasa daerah yang berlaku setempat. Ini masih bahasa Indonesia. Khusus bahasa daerah mulok. Nah, ini kita nggak pakai, jadi pakai yang bintangnya saja karena kita tidak melihat itu. Beberapa teman menulis tidak menggunakan setempat juga nggak apa-apa karena nggak termasuk penilaian. Tapi kalau menggunakan tempat, misalnya tiba-tiba dipakai pranata mongso, nah baru Bapak Ibu bisa ini. Berikutnya adalah menggunakan bahasa yang komunikatif. Iya, berarti pilih angka 1, bahasa yang komunikatif. Berikutnya nomor 18, nomor terakhir dari struktur bahasa. Pilihan jawaban tidak mengulang frase, tidak mengulang, berarti jawabannya adalah angka 1. Oke, soalnya bagus ini pasti. Tuh, 100%. Cuma Bapak Ibu, ini soal adalah soal aplikasi, bukan soal level 1, dia level 2. Masukkan mengaplikasikan atau T3. Save. Nah, sekarang kita lihat hasilnya nih, hasil. Tuh. Mengaplikasikan. Oke, ini di rekapitulasi hasil, yaitu dimensi proses kognitifnya. Rekomendasinya digunakan. Rekap. Tuh, ada 2 yang ditolak, ada 2 yang digunakan. Terus kita lihat di dimensi kognitifnya, dia menerapkan soal. Lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5. Oke, ini nomor 5 Bapak Ibu ya. Nomor 5 saya turunkan. Ini nomor 5 soalnya. Nomor 5, disajikan pernyataan tadi dapat mengidentifikasi kegunaan citra pengendalian jauh berdasarkan spektrum. Disajikan pernyataan. Nah, pada soal disajikan pernyataan bukan. Ya. Ini bukan pernyataan, ini narasi. Saya ulangi. Ini bukan pernyataan, ini narasi. Jadi dapat mengidentifikasi kegunaan citra pengendalian jauh berdasarkan spektrum. Tuh, ini
soal harusnya diperbaiki. Apakah ini soal sesuai? Kalau menurut saya nggak sesuai, karena harusnya disajikan pernyataan. Maka saya tulis soal tidak sesuai indikator. Oke. Lanjut, kita lihat hasil. Belum di save, maaf, belum di save dulu Bapak Ibu. Save. Yes. Nah, kita lihat hasilnya. Ditolak, ya Bapak Ibu, ditolak. Hasil rekap. Tuh, di bagian sebelah kanannya yaitu ditolak. Ada 3 soal ditolak. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya berikan. Moga-moga bermanfaat. Lagi-lagi hanya berbagi. Mohon yang Bapak Ibu para master yang lebih tahu dari saya untuk memberikan pencerahan jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.